Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih teman-teman yang selalu stay di channel ini. Insya Allah sebisa saya membantu Anda dalam bentuk edukasi atau dalam bentuk materi-materi pembelajaran tentang magnet uang dan lain-lain yang sehubungan dengan rahasia keajaiban doa. Sekali lagi mungkin teman-teman punya pertanyaan ya, kenapa kok yang dibahas selalu uang ya? Kenapa yang selalu dibahas itu adalah magnet uang? Sebenarnya saya punya tujuan. Tujuan saya adalah agar bawah sadar Anda yang setiap hari mantengin channel YouTube ini menangkap sinyal uang atau menangkap energi uang. Dan ketika Anda benar-benar belajar ilmunya, insya Allah terutama nih teman-teman yang punya permasalahan tentang keuangan, baik itu sifatnya kewajiban ataupun yang sifatnya piutang dan lain-lain, bisa membantu Anda karena di sini banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa membantu Anda semuanya. Sebelum kita mulai seperti biasanya ya, habit kita yaitu saling mendoakan satu sama lain. Saya ingin mendoakan Anda semuanya semoga keuangannya semakin diperbaiki oleh Allah, dan bagi teman-teman yang dikira atau dirasa punya kesulitan tentang keuangan baik itu secara kewajiban maupun secara piutang, Allah mudahkan semuanya dan Allah selesaikan dengan cara yang ajaib. Dan buat teman-teman yang mungkin punya penyakit fisik ya, saya mendoakan ikhlas dari hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, agar Allah angkat semua penyakitnya dan diberikan kesehatan sesehat-sehatnya, kemudian Allah bahagiakan, amin. Lagi-lagi materi tentang magnet uang. Nah, kali ini kita akan bicara waktu yang paling pas untuk memprogram pikiran bawah sadar atau memprogram hati untuk menarik uang. Ada beberapa waktu yang memang sangat istimewa menurut saya ya, sangat istimewa di luar jam-jam yang biasanya saya jelaskan di channel YouTube. Dan ini saya akan menghubungkan dengan habit teman-teman yang biasa dengan tahajud, biasa dengan sholat hajat, bangun tengah malam, kemudian yang sering bersujud kepada Allah di tengah malam, yang suka mengemis sama Allah agar permasalahan kehidupannya yang sehubungan dengan keuangan diberikan solusi oleh Allah. Tetapi saya di sini akan sedikit membuka paradigmanya agar ketika kamu mempraktekkan sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, apapun itu bentuknya, yang Anda bertujuan untuk bermunajat kepada Allah agar keuangan Anda lebih diperbaiki lagi oleh Allah. Sebelum kita masuk pada esensinya dari sepertiga malam, seperdua atau sepertiga malam, mungkin ada baiknya saya jelaskan secara hukum pikiran atau hukum hati ya, agar kamu lebih mantap lagi ketika kamu mempraktekkan ibadah-ibadah seperti sholat tahajud dan lain-lain. Pertama, kamu harus tahu dulu antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di sana berbicara tentang gelombang otak juga sebenarnya ya. Secara singkatnya begini, hukum pikiran atau fungsi dari pikiran. Nah, bicara tentang pikiran ini kadang-kadang masih agak sedikit membingungkan mungkin buat teman-teman yang sering nonton channel YouTube, sering nyebutin bawah sadar itu apa dan lain-lain. Mungkin video kali ini atau materi kali ini insya Allah akan membantu Anda. Jadi yang disebut pikiran sadar, biar nggak bingung sebut saja akal, logika. Nah, kalau bawah sadarnya sebut saja hati. Dan keduanya punya ruang yang berbeda dan punya fungsi masing-masing. Nah, akal yang kita sebut dengan istilah pikiran sadar itu sebenarnya fungsinya sangat minim sekali dan jangka pendek. Fungsinya hanya mengambil data dan hak kendalinya hanya 12%. Kemudian hati itu sendiri lebih dominan.
Itu kenapa ketika Anda mendengarkan banyak tausiah atau Anda mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang benar-benar memahami tentang ilmu spiritual atau ilmu keagamaan, pasti mengarahnya kepada hati. Anggap saja hati, bawah sadar itu hati, simpelnya seperti itu. Dan hati itu punya kendali jauh lebih dominan daripada pikiran sadar atau daripada akal itu sendiri. Lalu balik lagi pada konteks hati, kita bicara tentang waktunya. Kalau sisi bawah sadar atau keilmuannya, balik lagi misalkan bicara tentang hukum tarik menarik ataupun rahasia keajaiban doa, ada gelombang otak yang perlu kita pahami, ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail di sini. Intinya kalau berbicara doa itu pasti erat atau kuat hubungannya dengan gelombang otak yang sering kamu dengar, yaitu alfa dan theta. Pertanyaannya, untuk mengakses atau kita tahu pikiran atau hati kita di dalam kondisi alfa dan theta itu seperti apa? Kita nggak perlu jelaskan itu terlalu dalam, kita bicara timing saja, bicara waktu yang paling efisien mengakses hati itu sendiri. Alfa dan theta ini hampir tidak ada bedanya, cuma tingkat kedalamannya saja yang mungkin berbeda. Kalau alfa itu hanya mengantuk saja ya, hanya mengantuk saja, tetapi secara area kritis itu sudah low, jadi sudah bisa dimasuki sugesti, maksudnya bisa menerima sugesti ya. Kalau theta itu sleep atau tidurnya itu masih bisa berpikir sesuatu. Saya pernah mengatakan bahwa setidaknya kamu setengah jam atau 1 jam sebelumnya istirahatkan pikiranmu dan biarkan yang mengakses hatimu itu hanyalah sugesti-sugesti yang kamu inginkan. Saya pernah mengatakan itu di video YouTube bahkan ya. Kalau kita sudah tahu antara alfa dan theta, saya jelaskan secara simpel itu ya. Kalau menurut keilmuannya atau penjelasan secara ilmiah akan panjang di sini ya. Intinya kalau kamu sudah berpikir lelah, di situ kamu dalam kondisi alfa ataupun theta. Nah, sekarang saya hubungkan bicara waktunya ya. Selain pagi, Anda sudah tahu ya kalau pagi. Tetapi banyaknya teman-teman yang tahu pagi itu menurut saya pribadi justru ketika kamu belum ngapa-ngapain. Jadi masih di kasur. Oke. Mungkin ini saya akan jelaskan di video yang berbeda. Saat ini saya mau, atau kali ini saya mau menjelaskan apa hubungannya dengan sepertiga malam, seperdua atau sepertiga malam. Saya pernah sampaikan ya di video saya bahwa saya itu paling jarang tidur di bawah jam 12. Maksudnya sebelum jam 12. Pasti selalu di atas jam 12. Mentok-mentoknya nanti setelah subuh. Ya, setelah subuh saya baru tidur. Kenapa kok seperti itu? Saya senang dalam kondisi alfa ataupun theta. Senang banget. Lalu sekarang saya mau bicara tentang seperdua atau sepertiga malam. Kenapa istimewa? Dan kenapa harus bangun tidur barulah disebut tahajud? Kan begitu kan? Ini begitu istimewanya Rasulullah menspesialkan waktu nih. Jadi sebenarnya kalau bicara spiritual tuh saya lebih tertarik bicara tentang spiritualnya Rasulullah sebenarnya. Kenapa Rasulullah mengistimewakan sepertiga malam? Di situ sebenarnya menurut saya ada maksudnya. Jadi kalau sepertiga malam, lebih-lebih kalau yang namanya tahajud itu kan bangun tidur ya. Kalau sudah bangun tidur, pikiran orang sudah bisa dipastikan masih dalam kondisi alfa ataupun theta, bahkan theta. Itu kenapa disarankan sholat. Setelah sholat nanti berdoa, pikirannya masih di theta. Kenapa? Ketika kamu berdoa di jam tersebut sepertiga malam itu, maka doamu mudah diijabah. Kenapa? Itu pure kamu menggunakan hati. Pure menggunakan hati, kamu tidak ada tekanan apapun. Bahkan saya boleh mengatakan kalau kamu memiliki segudang masalah sekalipun, ketika kamu meluangkan waktu, memaksakan dirimu untuk bangun tidur kemudian kamu tahajud, disitulah letak keikhlasanmu. Hampir nyaris kamu tidak berpikir, ya kalaupun berpikir tentang masalahnya ya mungkin persentasenya hanya 5%, 10%, bahkan gak sampai sebenarnya. Kualitas pasrahnya ada, kualitas keyakinannya ada, kualitas percayanya ada, dan di situ sudah terbukti. Gak mungkin kalau orang itu tidak percaya dia melakukan bangun tidur tengah malam di saat orang lagi enak-enaknya tidur, malah dia bangun sholat. Kenapa itu? Tidak lain tidak bukan menurut saya secara hukum pikiran bawah sadarnya atau secara hukum hati, dia adalah orang yang percaya sebenarnya. Artinya bawah sadarnya atau hatinya itu percaya sama Allah. Di jam tersebutlah waktu yang paling baik, paling istimewa bermunajat atau meminta sesuatu kepada Allah. Tapi syaratnya kan ada pengakuan di sana.
Pengakuannya di mana? Ya di sholatnya. Makanya di jam-jam tersebut kendalikan hatimu, kendalikan pikiranmu, kendalikan penglihatan kamu, pendengaran kamu, dan lain-lain yang sehubungan dengan hukum hati ini ya. Nah, sekarang kita mau masuk pada caranya. Seperti apa caranya? Lalu apa yang kita lakukan di sepertiga malam selain kita melakukan sunnah-sunnah yang memang sudah ditentukan seperti sholat tahajud, kemudian wiridan dan lain-lain. Kamu harus sadar dulu nih, Anda harus sadar bahwa Anda sudah masuk pada dimensi kekuatan doa yang sangat luar biasa ketika Anda menyisihkan waktu di sepertiga malam. Ya, itu luar biasa banget. Jadi hati-hatinya juga powerful di sana. Ketika kamu berzikir, sadari nih. Nah, kita sekarang bicara mindfulness-nya. Sadari bahwa kamu benar-benar sedang berinteraksi dengan Allah, penguasa alam semesta, Zat tunggal tiada tanding. Kamu sedang berduaan lah, anggap, disaksikan oleh para malaikat. Bagaimana tidak? Di saat manusia yang lainnya atau orang yang lainnya tidur, kamu menyisihkan waktu di sana. Maka berzikirlah yang sesuai kamu inginkan. Mengeluarkan kata juga sesuai yang kamu inginkan. Hati-hati. Sekali lagi ya, sering-seringlah menggunakan predikat aktif positif ketika kamu bermunajat sama Allah. Artinya gunakan kata sifat, kata benda, kata kerja yang positif. Lebih-lebih sesuatu yang Anda inginkan. Masukkan zikiran atau wiritan yang benar-benar sesuai kamu inginkan. Contoh, saya suka bermain di Asmaul Husna. Saya suka bermain di ranah Asmaul Husna. Karena di situ menurut saya dari 99 itu mungkin sepanjang yang saya tahu ya, itu boleh kamu pakai. Boleh kita pakai. Cuma yang tidak boleh dipakai hanya satu tuh sepanjang yang saya tahu. Mudah-mudahan saya tidak salah, kalau salah mohon dimaafkan. Ada sifat al-mutakabbir di situ. Nah, itu pure pakaian Allah. Tolong jangan dipakai kalau yang itu. Jadi, kamu gunakan atau kamu baca wiritan Asmaul Husna itu sesuai yang kamu inginkan. Kalau saya mengedukasi, kalau saya loh ya, karena berhubung channel ini atau konten di setiap video yang saya upload itu membahas tentang magnet uang, maka pertama harus membaca. Kalau bicara tentang uang pasti ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni ya. 3 itu ya. Tetapi afdolnya Anda dahulukan dengan ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kasih dan sayangnya Allah, minta kasih sayangnya Allah, minta energi kasih sayangnya Allah. Kemudian baru bilang ya Allah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Nah, kalau itu sering kamu baca, baik kamu tidak dalam kondisi yang formal dalam berdoa, insya Allah saya yakin kalau kamu membacanya ini di sepertiga malam, ada keikhlasan di sana. Ya, ada kelembutan hati di sana. Kalau hatimu sudah lembut, hatimu sudah pasrah, hatimu sudah ikhlas, percaya deh, disitulah kekuatan hati bicara, menembus langit. Insya Allah buat kita semuanya lah ya, tanpa terkecuali kalau benar-benar menyisihkan waktu di jam-jam tersebut, lalu banyakin doa, banyakin wiritan sesuai dengan yang kamu inginkan, sangat mudah diijabah. Cuma ini tidak bisa kalau hanya Anda lakukan satu kali. Saya tidak bicara terlalu ekstrim ya. Kalau ada yang pernah mempraktekkan hanya satu kali sholat malam kemudian wiritan besok dikasih keajaiban, itu konteksnya berbeda. Saya sedang mengedukasi yang benar-benar awam ya, yang benar-benar ingin mempraktekkan. Karena orang kalau sudah punya masalah secara psikologis itu belum memenuhi syarat. Dalam artian secara psikologis sangat terganggu. Jadi pure 100% ketenangannya sangat dibutuhkan di sana. Nah, di sepertiga malam ini keren banget kalau kamu mau melakukannya. Jadi kamu mau melakukan afirmasi, visualisasi, baik itu memasuki dimensi syukur dan lain-lain komponen dari rahasia keajaiban doa atau komponen dari hukum tarik menarik itu. Jadi kamu harus praktekkan ini. Lagian begini teman-teman ya, sebelum kita tutup, saya punya pesan buat Anda. Ilmu ini adalah ilmunya Allah. Tidak semata-mata tentang energimu, tidak semata-mata tentang alam semesta doang. Tidak semata-mata hanya karena kekuatan pikiranmu doang. Mau pikiranmu sebaik apapun, kalau Allah belum ridho karena apa? Karena belum sempurna keyakinanmu, Allah juga tidak akan ijabah. Ya. Jadi kalaupun Allah ijabah, jangan serta-merta berpikir bahwa itu kekuatan pikiranmu, melainkan karena kasih sayangnya Allah. Ingat poinnya saya katakan, kasih sayang Allah. Nah, untuk menarik atau merayu kasih sayang Allah, maka sebutlah nama Allah dengan Rahman Rahimnya. Lakukan teman-teman ya. Ini tidak perlu diijazah, karena ini sudah menjadi pengakuanmu. Kamu mengakui bahwa Allah itu maha kasih,
Maha sayang, maha mencintai hamba-hambanya yang sedang bersujud di sepertiga malam. Dan Allah pasti memberikan setiap apapun yang kamu minta. Ingat, bodohkan dirimu di hadapan Allah. Buang sejenak kepintaranmu ketika kamu berhadapan sama Allah. Insya Allah saya pun dari kejauhan, siapapun Anda, meskipun mau kenal mau enggak, saya ikhlas mendoakan Anda. Selamat mempraktikkan teman-teman semuanya. Semoga Allah berikan keberhasilan dan Allah angkat semua permasalahanmu. Dan kemudian karena sebab atau karomah dari sepertiga malam, karomah dari setiap wiritan yang kamu baca, kamu dapat solusinya. Terima kasih, selamat praktek sekali lagi. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir, Ad-Dhaif, ilallah. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.